Bapak dan Ibu, pernahkah suatu sore duduk di ruang tamu dan tanpa sadar memandang kursi kosong, yang dulu menjadi tempat anak atau cucu bercanda? Dulu rumah mungkin penuh suara, piring beradu di meja makan, anak-anak berebut cerita sepulang sekolah, atau pasangan yang mengingatkan agar istirahat sebentar. Namun ketika anak-anak tumbuh dan membangun kehidupan masing-masing, rumah perlahan berubah. Sunyi datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Tapi pertanyaannya, apakah hidup sendiri setelah anak dewasa harus selalu identik dengan kesepian? Belum tentu. Kadang, justru di balik keheningan itulah tersimpan pintu menuju kedamaian baru. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan tinggal di kota mana sekarang. Tuliskan di komentar. Bandung, Medan, Makassar, Malang, Palembang, atau kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dengan berbagi kota, kita bisa saling menyapa meski tidak saling kenal. Dan satu pertanyaan ringan. Bapak Ibu tinggal sendiri atau bersama? Cukup tulis sendiri atau bersama. Tidak untuk dinilai, tapi agar kita saling merasa ditemani dalam perjalanan ini. Banyak orang tua terkejut ketika setelah puluhan tahun hidup untuk keluarga, menyiapkan makanan, merawat anak, menjaga rumah, mendengar cerita-cerita mereka, tiba-tiba semua rutinitas itu berhenti. Hari terasa lebih panjang, suara terdengar lebih pelan, dan ruang kosong di rumah seolah ikut menciptakan ruang kosong di hati. Namun, hidup sendiri bukan akhir dari kebersamaan. Justru ini bisa menjadi awal untuk mengenal diri sendiri kembali. Bukan sebagai orang tua dari seseorang, tapi sebagai pribadi yang berharga, utuh dan tetap layak bahagia. Izinkan saya berbagi satu kisah ringan. Ibu Rantini, 68 tahun, dari Semarang, sempat merasa hidupnya kehilangan warna setelah anak-anak menikah dan pindah. Ia menangis hampir setiap malam selama 3 bulan pertama. Hingga suatu hari ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah memberi seluruh hidupku untuk anak-anakku. Sekarang aku ingin mengenal diriku lagi." Ia mulai menyusun rutinitas baru, berjalan pagi, menata tanaman, belajar membuat kue kesukaannya sendiri. Dalam 6 bulan, ia berkata, "Ternyata hidup sendiri tidak sesepi yang kupikirkan. Justru aku belajar mencintai diriku dengan lebih tulus." Segmen demi segmen berikutnya, kita akan membahas 6 kunci bahagia hidup sendiri setelah anak dewasa, agar hati tetap hangat meski menjalani hari seorang diri. Bukan teori berat, tapi langkah-langkah ringan dan bisa langsung dipraktikkan. Karena bahagia di usia senja bukan hadiah, tetapi keterampilan yang bisa dipelajari. Di segmen selanjutnya, kita mulai dengan kunci pertama. Bagaimana menemukan makna baru dalam kesendirian. Bapak dan Ibu, kunci pertama agar tetap bahagia setelah anak dewasa adalah belajar menemukan makna baru dalam kesendirian. Banyak orang menganggap kesendirian sebagai tanda kehilangan, padahal bagi mereka yang mampu melihat lebih dalam, kesendirian bisa menjadi ruang penyembuhan, ruang untuk kembali menyapa diri sendiri setelah puluhan tahun hidup untuk orang lain. Keheningan bukan musuh, ia bisa menjadi sahabat yang menuntun kita menemukan kedamaian yang selama ini terlupakan. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menjawab satu pertanyaan ringan di komentar. Jika harus menggambarkan kehidupan sekarang dengan satu kata, apa kata itu? Misalnya, belajar, tenang, sepi, atau bahagia. Jawaban Bapak Ibu bukan untuk dihakimi, melainkan untuk menyadarkan diri sendiri sedang berada di fase yang mana. Dengan menuliskan satu kata itu, kita sedang mengakui perasaan kita dengan jujur, dan kejujuran kepada diri adalah langkah awal menuju kedamaian. Selama bertahun-tahun identitas kita melekat pada peran, sebagai ibu, ayah, pasangan tulang punggung keluarga. Ketika anak-anak pergi, banyak orang tua bingung. Kalau aku bukan lagi pusat kebutuhan keluarga, siapa diriku sekarang? Pertanyaan seperti ini wajar. Justru melalui kesendirian, kita diberi kesempatan untuk mengenal diri tanpa topeng peran. Bukan lagi hanya menjadi orang tua dari, tetapi kembali menjadi pribadi yang utuh, dengan mimpi, hobi, dan kebahagiaan miliknya sendiri. Ada kisah sederhana dari Pak Dharma, 70 tahun, di Palembang. Setelah anak-anak pindah, ia merasa rumah terlalu sepi. Ia terbiasa memasak dalam porsi besar untuk semua anggota keluarga. Suatu pagi, ia duduk di dapur sambil berkata pelan, "Dulu aku memasak agar mereka kenyang. Sekarang aku memasak agar aku merasa hidup." Kalimat itu mengubah banyak hal. Ia mulai belajar resep baru,
bukan untuk anak-anak, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia menemukan makna baru, bahwa merawat diri bukan egois tetapi bentuk menghargai hidup. Pelajarannya adalah, jangan melawan kesunyian, peluklah ia, lalu ubah menjadi ruang bertumbuh. Kesendirian memberi waktu untuk merenungkan hidup, memperbaiki diri, dan lebih dekat dengan ketenangan batin. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kunci kedua. Bagaimana menciptakan rutinitas harian yang bermakna dan membuat hati tetap hidup, agar hari tidak terasa kosong meski dijalani seorang diri. Bapak dan Ibu, setelah mampu berdamai dengan kesendirian, langkah berikutnya adalah menciptakan rutinitas harian yang bermakna. Banyak orang tua merasa kosong bukan karena hidup sendiri, tetapi karena tidak tahu bagaimana mengisi waktu setelah anak-anak tidak lagi membutuhkan perhatian kita setiap hari. Padahal rutinitas sederhana dapat menjadi jangkar yang membuat hidup terasa terarah, hangat dan tetap punya tujuan. Hidup menjadi lebih ringan ketika pagi, siang, dan malam kita jalani dengan kesadaran, bukan sekadar berlalu begitu saja. Sebelum saya lanjutkan, coba tuliskan di komentar. Apa kebiasaan pagi Bapak Ibu saat ini? Apakah langsung minum teh, menyapu halaman, membaca doa, atau belum punya kebiasaan tetap? Tidak perlu malu, apapun jawabannya adalah titik awal kita memperbaiki hidup bersama. Dengan menuliskan itu, Bapak Ibu sedang membuat komitmen kecil untuk diri sendiri. Dan komitmen kecil itulah yang menjadi langkah besar menuju ketenangan. Rutinitas yang bermakna tidak harus banyak atau rumit. Mulailah hari dengan satu kegiatan yang menenangkan hati. Salat subuh di awal waktu, membaca beberapa ayat Al-Quran, atau sekadar duduk di teras menikmati embun pagi. Setelah itu tambahkan satu aktivitas ringan yang membuat tubuh bergerak, menyiram tanaman, berjalan 10-15 menit, atau melakukan peregangan pelan. Kegiatan sederhana ini akan mengaktifkan tubuh dan pikiran sehingga hari terasa lebih hidup. Saya teringat kisah Bu Asri, 67 tahun, dari Malang. Setelah anak-anak menikah, ia sempat merasa hari-harinya hampa. Lalu ia membuat ritual pagi bahagia. Salat subuh, minum air hangat, membaca satu halaman buku, lalu menyapa satu tetangga lewat pesan singkat. Rasanya seperti menghidupkan kembali hati yang lama tertidur, katanya. Tidak butuh waktu lama, rutinitas sederhana itu mengembalikan semangat hidupnya. Ia merasa setiap hari tetap berarti, meski dijalani seorang diri. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, izinkan saya menyampaikan dengan lembut. Jika dua segmen awal ini memberi Bapak Ibu sudut pandang baru, silakan klik suka dan tuliskan komentar positif, agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang tua yang mungkin sedang merasa sendirian. Tidak perlu panjang. Cukup tulis, saya ingin hidup bahagia di usia senja. Satu kalimat dari Bapak Ibu bisa menjadi penguat bagi orang lain yang membutuhkan. Bapak dan Ibu, salah satu penyebab terbesar munculnya rasa kesepian di usia senja adalah ketika pikiran kita berhenti hidup. Rumah boleh tenang, aktivitas boleh berkurang, tetapi pikiran yang dibiarkan kosong terlalu lama justru membuka ruang bagi rasa gelisah, cemas, dan sedih. Karena itu, menjaga pikiran tetap aktif sangat penting agar hati ikut cerah. Ingat, otak kita seperti tanaman. Bila tidak dirawat, ia layu. Bila dipupuk dengan hal-hal yang baik, ia tumbuh segar kembali. Sebelum kita lanjut, coba jawab di komentar. Kapan terakhir kali Bapak Ibu mencoba hal baru? Tidak harus hal besar, mungkin resep masakan baru, membaca kisah inspiratif, belajar arti doa, atau menonton video edukasi yang membuat hati lebih tenang. Dengan menuliskannya, Bapak Ibu sudah mengambil langkah pertama untuk menghidupkan kembali rasa ingin tahu dalam diri. Dan komentar Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi penonton lainnya. Menjaga pikiran tetap aktif tidak harus rumit atau melelahkan. Cukup 10-20 menit sehari melakukan aktivitas yang merangsang otak. Misalnya membaca buku atau artikel, menulis jurnal harian, bermain teka-teki, belajar satu kata bahasa baru, mendengarkan kajian, atau menghafal satu ayat pendek setiap pekan. Aktivitas ini membantu membangun hubungan antar sel otak sehingga daya ingat tetap terjaga. Pikiran tetap segar dan hati terasa lebih hidup. Saya teringat kisah Pak Henry, 72 tahun, dari Bandung. Setelah pensiun, ia merasa pikirannya berkarat dan sering lupa hal-hal kecil. Suatu hari cucunya memberi sebuah buku kecil dan berkata, "Kakek, tulis 3 hal yang kakek syukuri setiap hari ya." Awalnya ia bingung, namun ia mencoba. Ternyata menulis hal-hal kecil yang disyukuri membuat pikirannya terlatih memandang hidup dari sisi yang lebih cerah. Rasanya seperti punya sahabat baru, yaitu diriku sendiri, ujarnya sambil tersenyum. Sejak itu, ia tak lagi merasa kesepian, karena pikirannya terus terisi hal-hal baik.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita memang tidak bisa menghindari proses penuaan, tetapi kita bisa memilih untuk menua dengan cara yang aktif. Pikiran yang bergerak membuat hati semangat dan hidup terasa lebih berarti. Selama kita terus belajar, maka jiwa kita tidak akan pernah tua. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk berhenti bertumbuh. Justru di usia senja, belajar hal baru terasa lebih indah, karena bukan untuk mengejar nilai, tetapi untuk menjaga hidup tetap berwarna. Bapak dan Ibu, ketika usia bertambah dan rumah semakin sunyi, sering kali muncul ruang kosong di dalam hati. Ruang yang dulu diisi percakapan keluarga, tawa anak-anak, dan kesibukan membesarkan mereka. Kini, saat semua menjadi lebih tenang, justru muncul pertanyaan dalam hati, apa yang harus kuisi sekarang? Pada momen seperti inilah, kedekatan dengan Allah menjadi sumber ketenangan yang paling lembut dan tidak tergantikan, karena hanya Allah yang mampu mengisi ruang yang manusia tinggalkan. Kesendirian bukan selalu pertanda kehilangan. Bagi banyak orang, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memberi kesempatan untuk kembali mengenalnya tanpa gangguan dunia. Ketika kita tidak lagi disibukkan oleh urusan anak, pekerjaan, atau keluarga, Allah memberi ruang untuk fokus pada jiwa kita sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasakannya juga, tuliskan di komentar. Saya ingin hati yang lebih dekat dengan Allah. Kalimat sederhana itu bisa menjadi doa yang mengetuk pintu langit. Saya teringat kisah Bu Marni, 68 tahun dari Gresik. Setelah suaminya wafat dan anak-anak tinggal di kota lain, ia sempat merasa kosong. Namun perlahan ia mengubah kesepiannya menjadi waktu ibadah yang lebih dalam. Ia membiasakan diri salat tepat waktu, membaca Al-Quran 10-15 menit setelah subuh, dan setiap sore duduk di beranda sambil berzikir. Ternyata dalam sunyi, Allah paling mudah ditemui, katanya. Rumahnya tetap sepi, tetapi hatinya penuh. Ia merasa ditemani dalam setiap langkah. Mendekat kepada Allah tidak harus dengan ibadah berat. Mulailah dari hal-hal lembut yang menenangkan jiwa. Zikir pelan sambil memasak, membaca satu ayat lalu memahami artinya, mengucap istighfar sebelum tidur, atau menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari. Yang terpenting adalah melakukannya dengan hati yang ikhlas. Semakin sering kita mengingat Allah, semakin mudah hati menerima keadaan, dan kesepian pun perlahan berubah menjadi rasa cukup dan damai. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, izinkan saya mengajak dengan lembut. Jika 2 segmen ini memberi ketenangan dan manfaat, silakan klik suka, dan tuliskan satu kalimat positif, agar video ini bisa sampai kepada lebih banyak orang tua yang membutuhkan pelukan hangat berupa nasihat. Satu komentar dari Bapak Ibu bisa menjadi sebab seseorang menemukan kembali semangat hidupnya hari ini. Bapak dan Ibu, kebahagiaan manusia pada dasarnya tumbuh ketika hati merasa terhubung dengan orang lain. Meskipun usia bertambah dan anak-anak sibuk dengan kehidupan masing-masing, kebutuhan untuk didengar, dihargai, dan dianggap tetap ada. Banyak lansia terlihat sehat dari luar, tetapi diam-diam hatinya rapuh karena merasa tidak lagi dibutuhkan. Padahal, memiliki hubungan sosial yang hangat dapat menurunkan risiko depresi, menjaga ingatan tetap tajam, dan bahkan membantu memperpanjang usia. Sebelum kita lanjut, coba tuliskan di komentar. Siapa orang yang terakhir kali Bapak Ibu hubungi? Bisa keluarga, tetangga, teman lama, atau bahkan pedagang sayur yang selalu tersenyum setiap pagi. Dengan menuliskan namanya, Bapak Ibu sebenarnya sedang merawat hubungan kecil yang sering luput dari perhatian. Dan siapa tahu setelah menuliskannya, Bapak Ibu terdorong untuk kembali menyapa orang tersebut. Menjaga hubungan sosial tidak selalu harus dengan acara besar atau pertemuan ramai. Terkadang satu panggilan telepon, satu pesan singkat, atau menyapa tetangga di pagi hari, sudah cukup membuat hati hangat kembali. Cobalah buat kegiatan sosial kecil yang bisa dilakukan rutin. Misalnya ikut pengajian seminggu sekali, senam lansia di taman, menghadiri arisan RT, atau sekadar duduk di teras sambil menyapa orang yang lewat. Hubungan yang sederhana seringkali justru paling tulus. Ada kisah dari Pak Arman, 71 tahun, di Surabaya. Ia tinggal seorang diri setelah istrinya wafat. Awalnya ia hanya menyapa orang-orang yang lewat di depan rumahnya dengan senyum dan salam. Tak disangka, beberapa minggu kemudian semakin banyak yang berhenti sejenak untuk berbincang. Ada yang mengantarkan buah, ada yang mengajak minum teh sore, bahkan anak-anak kecil sering memanggilnya Kakek Arman setiap bermain. Pak Arman berkata, "Saya hanya tidak ingin rumah saya sepi." Dan dari niat kecil itu, tumbuhlah lingkaran kebaikan yang menghidupkan kembali hatinya. Bapak dan Ibu jangan pernah merasa sungkan untuk membuka pintu hati terlebih dahulu.
Kadang orang lain ingin mendekat, tetapi menunggu kita memberi tanda. Ingatlah, kesepian sering muncul bukan karena tidak ada orang di sekitar, tetapi karena hati kita menolak untuk terhubung. Mulailah dari langkah kecil, sapa, senyum, dengarkan, dan doakan. Semakin banyak kebaikan yang kita tebar, semakin banyak pula kehangatan yang kembali kepada kita. Karena hubungan sosial adalah vitamin jiwa yang membuat hari terasa hidup. Bapak dan Ibu, banyak orang merasa lelah di usia senja bukan karena tubuh yang menua, tetapi karena hati masih memikul beban masa lalu. Ada penyesalan yang belum selesai, luka yang belum sembuh, atau kenangan yang masih menusuk setiap kali teringat. Padahal masa lalu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah hanyalah cara kita memandangnya. Jika ingin hidup tenang di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, maka hati perlu belajar melepaskan apa yang sudah tidak bisa diulang kembali. Sebelum kita lanjut, coba tuliskan dengan jujur di komentar. Apa satu hal dari masa lalu yang ingin Bapak Ibu lepaskan? Tidak perlu detail, cukup satu kata saja. Marah, kecewa, penyesalan, atau rindu. Menuliskannya bukan untuk membuka luka, tapi sebagai tanda bahwa Bapak Ibu siap sembuh. Karena proses berdamai seringkali dimulai dari keberanian mengakui bahwa ada bagian hati yang perlu dibereskan. Berdamai bukan berarti melupakan, melainkan menerima bahwa setiap kejadian, baik maupun pahit, telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang hari ini. Kesalahan yang terjadi di masa lalu bukan bukti kegagalan, tetapi bukti bahwa kita pernah berusaha dan belajar. Terkadang Allah menutup pintu tertentu bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Dengan menerima hal itu, hati menjadi lebih ringan melangkah ke depan. Ada kisah dari Nenek Salma, 74 tahun, dari Bogor. Selama puluhan tahun ia menyesal karena merasa gagal menjadi ibu yang sempurna. Ia sering menangis sendiri saat mengingat kesalahan kecil yang terjadi puluhan tahun lalu. Hingga suatu hari ia berkata, "Kalau Allah saja Maha Pengampun, siapa aku sampai tidak mau memaafkan diri sendiri?" Kalimat itu mengubah hidupnya. Sejak ia belajar memaafkan diri, wajahnya terlihat lebih tenang dan tidurnya lebih nyenyak. Ia berkata, "Rupanya memaafkan diri sendiri adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk hati di usia tua." Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mari lakukan kebaikan kecil bersama. Jika segmen ini membuat hati Bapak Ibu terasa lebih lega, silakan klik suka dan tuliskan di komentar, "Saya ingin hidup dengan hati yang damai." Siapa tahu satu kalimat dari Bapak Ibu menjadi sebab orang lain ikut melepaskan beban yang sudah terlalu lama dipanggul sendirian. Bapak dan Ibu, pada akhirnya kita akan menyadari bahwa hidup memiliki musimnya sendiri. Ada musim ramai ketika rumah penuh suara, ada musim bekerja keras membangun keluarga, dan ada pula musim tenang ketika Allah mengajak kita untuk lebih banyak beristirahat dan merenung. Kesendirian di usia senja bukan hukuman, bukan tanda bahwa kita tidak lagi dicintai, tetapi fase di mana jiwa diberi kesempatan untuk tumbuh lebih dewasa dan lebih dekat dengan makna hidup yang sebenarnya. Mari kita refleksikan sebentar. Coba tuliskan di komentar. Menurut Bapak Ibu, apa hikmah terbesar dari hidup sendiri di usia tua? Bisa satu kata saja seperti tenang, belajar, bebas, atau lebih dekat dengan Allah. Dengan menuliskannya, kita sedang melatih hati untuk melihat sisi baik dari kondisi yang mungkin awalnya terasa berat. Jika dulu kita menjalani hidup untuk orang lain, untuk anak, cucu, suami, istri, keluarga, maka kini tiba saatnya menjalani hidup untuk diri sendiri. Bukan dalam arti egois, tetapi memberi ruang agar diri kita juga merasakan perhatian dan kebaikan yang mungkin dulu jarang kita berikan untuk diri sendiri. Banyak orang berkata bahwa setelah usia 60 atau 70, seseorang justru menemukan siapa dirinya yang sesungguhnya, karena tidak lagi terbebani oleh penilaian dan tuntutan banyak orang. Saya pernah berbincang dengan seorang kakek bernama Pak Wiryo, 76 tahun, di Yogyakarta. Ia berkata dengan mata berbinar, "Dulu saya berpikir tua itu menakutkan, tapi sekarang saya merasa baru benar-benar hidup. Tidak ada lagi yang harus saya kejar. Saya belajar menikmati setiap detik." Ia bercerita bahwa salah satu nikmat terbesar di usia senja adalah bisa menjalani hari dengan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih bersyukur. Kata-kata itu sederhana tapi syarat makna. Kebahagiaan bukan hilang saat ramai pergi. Ia justru tumbuh ketika hati siap melihatnya. Bapak dan Ibu, kesendirian memberi kita kesempatan untuk membangun hubungan paling penting dalam hidup. Hubungan dengan diri sendiri dan dengan Allah. Tidak semua orang diberi kesempatan ini. Karena banyak yang sampai akhir hidup masih terjebak dalam hiruk-pikuk dunia. Maka jika saat ini Bapak Ibu menjalani hari dengan lebih tenang, meski sendiri bersyukurlah. Itu tanda bahwa Allah sedang memuliakan jiwa Bapak Ibu.
untuk naik ke tingkat kedewasaan yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu, kita sering diajarkan bahwa masa tua adalah masa menunggu. Menunggu anak-anak pulang, menunggu cucu datang, menunggu tubuh kembali kuat. Padahal hidup tidak berhenti hanya karena anak-anak telah mandiri. Justru di usia senja, kita berkesempatan menemukan nilai hidup yang jauh lebih dalam daripada sekadar kesibukan sehari-hari. Ini adalah fase menata ulang makna hidup, fase menikmati ketenangan, dan fase memanen hikmah dari perjalanan panjang yang telah dilalui. Coba jawab di komentar. Apa hal baru yang membuat hidup Bapak Ibu terasa lebih berarti belakangan ini? Mungkin mulai rajin berzikir, menemukan hobi baru, lebih sering berolahraga ringan, atau merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan menuliskannya, Bapak Ibu membantu orang lain melihat bahwa kebahagiaan bisa tumbuh dari hal sederhana, tidak harus dari kehadiran banyak orang di sekitar kita. Banyak lansia menemukan bahwa kebahagiaan sejati justru terasa lebih murni di usia tua. Tidak lagi bergantung pada pujian, pencapaian, atau gengsi. Kita tidak lagi berlomba dengan siapapun. Tidak perlu membuktikan apapun. Yang kita cari sekarang hanyalah ketenangan hati dan hubungan yang baik dengan diri sendiri, sesama, dan Allah. Dan ketika hati sampai pada titik ini, kita akan menyadari, hidup ternyata jauh lebih ringan daripada yang kita bayangkan dulu. Saya teringat kisah Bu Siti, 73 tahun dari Garut. Ia berkata bahwa sepanjang hidupnya ia selalu memikirkan kebutuhan suami dan anak-anak, hingga hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Namun setelah hidup sendiri, ia mulai menemukan dirinya yang hilang. Ia kembali melukis sesuatu yang ia tinggalkan sejak menikah. Kini setiap selesai sholat subuh, ia menggambar bunga atau pemandangan. Saya mungkin sendiri, katanya, tapi hati saya tidak kosong. Saya akhirnya punya waktu untuk mencintai diri saya juga. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa hidup sendiri bukan akhir kebahagiaan, justru bisa jadi awal menemukan jati diri. Sebelum kita masuk ke segmen penutup, izinkan saya mengajak dengan lembut. Jika segmen ini menyentuh hati Bapak Ibu, silakan klik suka dan bagikan video ini kepada sahabat atau saudara yang sedang melalui usia senja seorang diri. Barangkali kata-kata ini menjadi pelukan lembut untuk hati mereka hari ini. Dan tuliskan di komentar, saya ingin menikmati hidup dengan damai. Semoga niat baik itu menjadi doa yang Allah kabulkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah melalui perjalanan panjang dari segmen pertama hingga kini, kita belajar satu hal penting. Hidup sendiri di usia senja bukan akhir dari kebahagiaan. Justru disinilah kita berkesempatan menemukan kedamaian yang selama ini mungkin tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Kesunyian bukan musuh tetapi ruang yang Allah sediakan, agar hati kita dapat istirahat dan kembali pulang kepada makna hidup yang sesungguhnya. Jika kita melihat kembali 6 kunci yang telah kita bahas, semuanya saling melengkapi. Dimulai dari menerima kesendirian sebagai ruang menemukan makna, dilanjutkan dengan membangun rutinitas harian yang membuat hidup tetap berarti, serta menjaga pikiran tetap aktif agar jiwa tidak layu. Lalu kita belajar bahwa kedekatan dengan Allah adalah sumber ketenangan terdalam, diikuti dengan menjaga hubungan sosial agar hati tetap hangat, hingga akhirnya berdamai dengan masa lalu agar langkah ke depan terasa ringan. Keenam kunci ini ibarat pelita kecil yang menerangi setiap sudut kesunyian, agar berubah menjadi ketenangan. Kesendirian akan terasa berat bila kita menolak keadaan, tetapi ketika kita menerimanya dengan lapang hati, kita akan menemukan banyak hal yang selama ini terlewat. Suara burung di pagi hari, angin sore yang sejuk, wangi tanah setelah hujan, atau sekadar menikmati secangkir teh sambil memandang langit senja, semua itu ternyata mampu memberi kebahagiaan sederhana namun dalam. Bapak dan Ibu layak merasakan kedamaian itu. Bukan nanti, bukan menunggu anak sering pulang, tetapi mulai hari ini. Ingatlah, bahagia bukan tentang siapa yang menemani, tetapi bagaimana kita memilih menjalani waktu yang masih Allah titipkan. Bila kita mengisi hari dengan rasa syukur, hati akan tenang. Bila kita menebar kebaikan, hidup akan terasa hangat. Dan bila kita berdamai dengan masa lalu, hari-hari ke depan akan terasa lebih ringan. Biarkan usia senja menjadi masa memanen kebahagiaan dari benih kebaikan yang selama ini telah Bapak dan Ibu tanam. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga setiap kalimat yang tersampaikan menjadi penguat untuk hati-hati yang sedang belajar menerima kesendirian dengan lebih damai. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau saudara yang juga sedang menjalani masa tua. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin terus belajar menjalani usia senja dengan tenang, sehat dan penuh makna, silakan tekan subscribe agar kita bisa bertemu kembali di video-video berikutnya.
Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Sampai jumpa di video selanjutnya.